Shalom. Tes. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengaruniakannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian-pujian kami, penyembahan kami layak diterima oleh Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pagi ini kami berdoa juga buat jemaat dalam perjalanan, Engkau lindungi, Kau jamah sampai ke tujuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami orang yang percaya Engkau selalu melindungi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saya undang duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup tinggal dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang hidup tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya.
terjadi dalam setiap kami. Lawatanmu terjadi dalam setiap bangsa kami. Lawatanmu terjadi setiap kota kami Tuhan. Lawatanmu terjadi dalam setiap desa-desa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kami orang-orang yang percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap, hati kami rindu untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau rasakan. Kami mau rasakan. Haleluya. Mari kita bawa penyembahan kita, bawa hati kita selalu dalam kehidupan kita. Sembah Dia, sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari sembah, mari sembah. Oh. Yes, yes, hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Oh, kami mau rasakan Tuhan. Kami rasakan sentuhan-Mu Tuhan. Sentuhan-Mu Tuhan. Sentuh bangsa kami Tuhan. Sentuh kota kami Tuhan. Haleluya. Mengalir Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Mengalir dalam hati kami Tuhan. Rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami rindu di saat-saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus. Bawa hati kami Tuhan. Kami orang yang percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau merawat kami. Engkau menjauh kami dari penyakit, dari mara bahaya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji Tuhan. Ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Ku
sebab Dia yang kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasa. Katakan sekali lagi, ku angkat, oh, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan, oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Saudari diberkati? Saudari diberkati? Amin. Hari ini saya minta semuanya jemaat tangannya seperti ini. Kita undang, kita hadir. Tarik nafas. Bahwa Tuhan itu baik. Rasakan hadiratnya. Bahwa kita orang-orang pilihan, umat pilihan Allah. Saudara percaya? Hisap semua udara yang segar ini. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Katakan, Engkau baik Tuhan. Semua yang percaya bahwa umat kita umat pilihan Allah. Haleluya. Glory, semuanya. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkanlah. Haleluya. Menggenapi firman-Nya sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Haleluya. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua. Menggenapi firman-Nya sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Semuanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakanlah, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah Raja? Oh, Yesus Raja. Haleluya. Oh, semuanya. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakanlah, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Oh, siapakah Raja? Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Oh, semua. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah Raja?
kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, haleluya, atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, oh terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan sebelah sini. Oh, sebelah sini katakan. Mari kemudian, Engkaulah Raja. Engkau Raja. Oh, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Katakan Engkaulah Raja. Oh, haleluya. Engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, yeah. Engkaulah Raja. Mari kita akan pujian ini. Haleluya. Juga kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini. Memuji-Mu lewat suaraku. Oh, terasa cukup bagiku. Haleluya. Namun semua, haleluya, oh, ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli
itulah pujian sejati. Berikan pujian ini. Haleluya. Oh. Memujimu. Haleluya. Oh. Lewat suaraku, mari angkat pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu. Rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri. Saya undang Bang Iman bangkit diri. Padamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Saya undang bahwa saat firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Yang pertama, berdoa Tuhan memberikan kesatuan hati kepada masyarakat untuk sama-sama merawat menjaga keindonesiaan dan semangat solidaritas dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kita akan berdoa untuk perayaan Natal di tempat kita, Natal anak-anak SKC 5 Desember dan Natal anak-anak minggu sekolah minggu 13 Desember supaya berdampak bagi anak-anak. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, tidak cukup untuk mulut kami bernyanyi dan memuji, tapi biarlah hidup kami juga berdampak bagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menyatakan kasih Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami senantiasa mau diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau senantiasa hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Engkau menjamah setiap masyarakat bangsa ini, supaya mereka sama-sama bersatu hati di dalam menjaga kebinekaan tunggal ikaan bangsa ini, dan hingga bangsa ini tetap bersatu
sehingga bangsa ini tidak terpecah oleh segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, ajar kami bangsa ini untuk mengerti dan memahami arti persatuan. Ajar kami bangsa ini tetap mempersatukan bangsa ini, tetap teguh dan kuat di dalam persatuan bangsa ini. Ajar kami Tuhan, agar kami saling bahu-membahu, tolong menolong, sehingga kami tetap di dalam persatuan bangsa ini. Tuhan tolong dan pimpin bangsa kami ya Tuhan. Jamah dan pulihkan bangsa kami. Engkau melawat bangsa kami. Engkau berkuasa atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami ini tetap tinggal di dalam naungan Tuhan. Dalam kuasa Tuhan kami menyerahkan bangsa ini. Dan Engkau senantiasa memulihkan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tetap menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak perayaan Natal, anak-anak sekolah minggu, SKC, tanggal 5 Desember dan tanggal 13 Desember. Tuhan menolong setiap anak-anak melalui perayaan Natal ini. Anak-anak senantiasa diteguhkan, anak-anak senantiasa dikuatkan, anak-anak senantiasa mengerti arti Natal dalam kehidupan mereka, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, anak-anak yang mau melakukan segala kehidupan mereka dan mereka mengerti bahwa Tuhanlah yang mengasihi hidup mereka, bahwa Tuhanlah yang menjadi pemilik atas hidup mereka, bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi keselamatan bagi hidup mereka. Sampai sepanjang umur hidup mereka, mereka mengerti dan memahami keselamatan daripada Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu. Ajar mereka, lawat mereka, berkati setiap guru-guru sekolah minggu untuk senantiasa boleh mendidik, mengajar setiap anak-anak untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Kuasai setiap kehidupan, setiap guru-guru sekolah minggu, di dalam setiap pengajaran yang mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Roh Kudus menjamah dan melawat. Terima kasih Tuhan, terima kasih berfirman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mempersiapkan hidup kami. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau berkuasa atas hamba-Mu. Engkau menjamah dan melawat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Baik kita yang ada di ruangan ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Selama pandemi berlangsung, kita mengusahakan kebaktian yang singkat. Mengingat pada waktu itu ada protokol yang mendorong setiap kegiatan lebih hati-hati, lebih waspada, sehingga durasi ibadah dibuat hanya pendek saja. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita semakin terbiasa dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih, dan yang paling efektif menurut penelitian selama ini adalah menggunakan masker. Jadi selama kita menggunakan masker yang benar, masker medis, masker yang bisa menahan sampai 90%, menurut penelitian dari semua virus, termasuk virus COVID-19, maka kita akan terjaga. Ada masker yang jauh lebih bagus lagi sampai diklaim di atas 97%. Baik itu N95 maupun ada satu jenis lagi yang seperti ini, tetapi lebih bagus lagi dari, sehingga orang yang tetap menjaga, maka dia terpelihara. Dan pagi ini saya akan membalik ya, biasanya menyapa jemaat di rumah setelah ibadah, sehingga jemaat yang di gereja sepertinya pulang begitu saja meskipun ibu gembala juga di belakang. Saya ingin menyapa dulu yang di depan, yang di rumah, sambil melihat apakah mereka sudah bangun, apakah mereka berpakaian rapi,
Karena apakah itu sebuah ibadah kalau Anda tidak mempersiapkan diri, baik hati maupun juga penampilan. Ingat, kalau orang mau menghadap orang yang besar, orang yang dihormati, dia pasti nggak pakai semacam pakaian sembrono saja. Paling tidak dia harus rapi, tidak harus baru. Ketika kita beribadah, kita kepada Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini selalu ada kekurangan di dalam penyelenggaraan ibadah secara online yang disiarkan tanpa melihat wajah antara pemimpin ibadah, entahkah pemimpin pujian maupun pengkhotbah dengan audiensnya jemaat yang di rumah. Ada orang sambil jalan, sambil olahraga, sambil makan bakmi, sambil kemana-mana dia berkata dia kebaktian melalui streaming. Kita bisa belajar Alkitab 24 jam sambil tidur, sambil jalan, sambil bekerja dan seterusnya. Tapi mari kita menyempatkan juga satu kesempatan yang khusus untuk kita datang kepada Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan hadir di sini secara fisik dan kita menyadarinya, cara kita menyanyi pun akan berbeda. Gaya bahasa tubuh kita pun akan berbeda. Karena ada yang kita paling hormati di muka bumi ini ada di tengah kita. Membayangkan bahwa ibadah adalah sebuah penyembahan yang bukan saja bibir lidah, tetapi segenap hidup akan mengubah cara kita beribadah. Kita sudah belajar tentang liturgia itu. Bukan sekedar sebuah seremonial. Apa artinya kalau rekaman dan kemudian kita putar, dan kemudian kita katakan, Tuhan ini nyanyian saya. Tapi Tuhan ingin sebuah relasi. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan sekedar sebuah formalitas dari sebuah kegiatan agamawi. Karenanya saya mau menyapa dulu sebelum saya berkhotbah. Ya, mungkin tidak bisa menyebut satu-satu ya. Terlalu panjang mungkin. Ada berapa screen? 37 artinya ada 2 saja ya. Oke. Ada Tari Sihite, keluarga Opung di situ. Betul keluarga Opung ya? Keluarga Opung Huta Barat, Pekdor, Ibu Hana, Pak Nurnya nggak kelihatan ya. Ya, ini sekalian absen ya, bukan absen. Bukan absen Bapak Ibu, karena saya tidak pernah bermaksud atau tidak pernah memikirkan dari awal sebagai gembala untuk menjadi seorang yang seperti yang harus mengontrol kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya lebih senang menjadi seperti seorang yang ingin mendorong Bapak Ibu berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi ini bukan sebuah hierarki di mana pendeta seperti harus mengabsen. Biar setiap kita melakukannya dengan kecintaan karena kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Ya, jadi ini bukan absen, hanya menyapa. Karena ada beberapa yang mungkin tidak pernah terlihat sampai hari ini 8 bulan. Ya, tapi saya berdoa, kita semua percaya, semua terpelihara. Oke, di situ ada Ibu Ana. Oh, tadi yang di depan belum? Ya, ada Atet dan Yanti, ada Hendy dan Mary, Pak Budi, Lestari. Oh, Ibu Cube ya. Oke, Ibu Cube, Ibu Lani, Ibu Ari, kemudian Handoko dan Feby, Mas Tondo dan Mbak Piga, Bu Ana ya. Siapa? Cik Likuan ya. Oke. Acung dan Suci ya, puji Tuhan. Angelika, Pak Sega. Nah, Pak Sega udah lama sekali nggak kejumpa ya. Ya, Ibu Sokwa, kemudian Sifra kah? Sifra sendirian. Pak Eka, kemarin sore ibunda dari Pak Eka dipanggil Tuhan dan langsung dimakamkan di Magelang. Jadi atas nama seluruh jemaat dan juga pribadi kami menyampaikan simpati terdalam. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada semua, penghiburan. Cara Tuhan memanggil kita pulang itu kedaulatannya. Ada orang sehat harus pulang, ada orang harus melewati sakit yang berat dan panjang. Tapi ada juga orang yang mungkin hanya beberapa saat sakit dan kemudian pulang. Jangan menganggap bahwa cara adalah lebih penting dari hubungan dengan Tuhan.
Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan memanggil kita, dengan cara apapun, itu menjadi yang terbaik yang kita syukuri. Ya, Ibu Melan, Asyong, dan Yanti, Tony, dan ya Ria ya, saking lama nggak ini ya, walaupun kadang juga datang Pak Ikdar dan Ibu Muti ya, Popo Tasya dengan Tasya di situ, satu lagi mungkin Ibu Cendrawati ya, Ibu Ana sudah tadi, oh Ibu Frederika, oke ya, Cik Mary di Martapura, Aceh, Rosanti, ada Arjus di Semarang, Shalom Arjus, Ria, kemudian Angga dan Partono ya, dan Yeni. Pak Ferdi ada di sini dan ibunya yang di rumah, dan Pak Marudut di Lampung ya dengan Ibu Nita. Oke. Kalau ada satu laptop kemarin lupa, sebetulnya sudah disiapkan. Bapak Ibu bisa melihat jemaat yang ada di sana. Satu laptop lagi tinggal di switch dengan video mixer. Ya, cuma operatornya suka lupa. Ya, untung tidak lupa Tuhan. Oke. Ya, itu saja. Shalom semua yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Nah, mari saya mengajak kita untuk memasuki firman Tuhan. Saya menggunakan waktu lebih dari 5 menit. Nah, ketika kita mendengar Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia, pasti itu sebuah hal yang sangat apa ya? Sangat mendebarkan. Karena bicara tentang kamu adalah terang dunia. Bukan kamu adalah terang di ruang dapur. Bukan kamu adalah terang di ruang tidur, kamar tidur. Tapi kamu adalah terang dunia. Kalau itu dikenakan kepada dirinya sebagai Tuhan yang berdaulat dan berkuasa dengan melakukan banyak perkara yang adikodrati, yang mujizat, mungkin kita berkata 1000% setuju. Tapi bagaimana kalau Tuhan berkata kamu adalah terang dunia? Sehingga dalam Injil Matius pasal yang kelima, setelah Tuhan berkata kamu adalah garam yang mengasini, itu sebuah analogi yang tidak membanggakan. Garam, apa hebatnya garam di masa kini? Di zaman lampau mungkin garam menjadi benda yang berharga. Seperti di zaman lampau juga rempah-rempah sangat mahal. Sehingga itu menjadi harta yang diburu oleh bangsa-bangsa di Eropa. Mereka tahan perang, membuat ekspedisi yang mahal, mencari sumber dari mana pala cengkeh dihasilkan. Dan mereka sampai ke Maluku. Saya pernah membaca dan saya pernah share itu dalam sebuah khotbah. Harga 1 kilo rempah-rempah di zaman itu setara dengan emas. Saudara bisa bayangkan betapa mahalnya, betapa berharganya. Tapi sekarang rempah-rempah bukan barang yang sangat mahal meskipun kita masih menggunakannya. Ketika Tuhan berkata kamu adalah garam, meskipun kita beranggapan garam bukanlah barang yang sangat mahal, tapi siapa yang bisa melepaskan diri dari fungsi garam? Sehingga Indonesia harus mengimpor hampir 90% kebutuhan garamnya. Indonesia dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kalau saya tidak salah, atau nomor 2, begitu. Tapi harus mengimpor garam untuk kebutuhan domestiknya. Manusia modern pun membutuhkan garam. Dalam pengertian secara luas. Meskipun nilainya secara value, mata uangnya, nominalnya dianggap bukan lagi barang mahal. Tetapi tetap berharga. Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, saya ingin mengajak dan mempersempitnya melalui bacaan dari kitab Kolose. Terang di tempat kerja dan di lingkungan kita. Saya percaya kita tidak terlalu khawatir dan takut kalau Tuhan mempersempitnya supaya kita menjadi terang di tempat kerja. Kenapa pakai tempat kerja? Karena kita sedang bicara dalam kitab Kolose. Kolose pasal 3, saya membacanya begini. Hai hamba-hamba, ayat 22, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
Sebentar kita tidak mempersoalkan tentang praktek perbudakan yang masih berlaku di zaman itu. Tetapi ketika situasinya memang seperti itu, Rasul Paulus memberikan pengertian menurut firman Allah. Bagaimana seorang yang ada di bawah kekuasaan pihak lain, yang mungkin seumur hidup dia tidak berdaya melepaskan diri. Apakah dia harus memberontak? Satu hari secara perlahan, praktek perbudakan secara formal, secara resmi, menurut piagamnya dihentikan. Tetapi itu satu rentang masa yang sangat panjang. Jika menunggu sampai perbudakan dihapuskan secara formal di seluruh bumi, maka bagaimana orang Kristen yang pada waktu itu menjadi percaya kepada Tuhan, sementara status hukumnya adalah budak. Maka Alkitab memberikan sebuah etika. Sikap hidup yang benar. Bukan berarti Tuhan melanggengkan atau membiarkan perbudakan itu. Itu sebuah kupasan yang panjang. Tapi saya ingin berkata bahwa ketika keadaan belum bisa dirubah, maka sikap hati orang yang ada dalam status itulah, posisi itu, yang harus mengubah dirinya. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Ini bukan pegawai, hamba. Jadi relasinya sangat senjang, jauh. Taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Karena ini bicara tentang hal-hal yang nanti kita bahas. Di situ ada ketulusan. Di situ ada kejujuran. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita membaca, kita percaya atau kita sepakat mungkin. Ayat 23 ini adalah kelanjutan dari ayat 22. Ayat ini dijadikan ayat emas. Apapun juga yang kamu perbuat, walaupun kita bukan budak, walaupun kita bukan seorang majikan, ayat ini sering kita kutip untuk kita kenakan kepada diri kita sendiri. Apapun yang saya perbuat, apapun yang kamu yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perintah ini kepada budak. Meskipun kita juga bisa menggunakannya untuk kita. Karena firman Allah juga memiliki sebuah spektrum yang luas. Meskipun ketika disampaikan dalam konteksnya, dia menekankan kepada relasi yang sesuai dengan konteksnya, dia sedang bicara kepada budak. Tetapi kita juga bisa melihat firman Allah adalah berlaku untuk kita. Sehingga kita melihat teks dan konteksnya. Itu sebuah prinsip dalam menggali dan menafsir Alkitab. Ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi dari Tuhan, bukan dari majikanmu, bukan dari pemberi kerja. Ini artinya upah yang lain. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Diingatkan kembali, entahkah engkau budak, entahkah engkau majikan, entahkah engkau pemimpin, engkau bawahan, Kristus adalah majikan kita. Dan kita adalah hamba-hambanya. Firman Tuhan berkata kamu sudah ditebus, sudah dibeli. Yang tadinya budak dosa. Dalam situasi, dalam status sebagai budak dosa, kita tidak punya kemampuan melepaskan diri. Tidak ada pilihan. Tapi ketika kita menjadi budak Allah, hamba Allah, kata yang paralel, maka di situ kita boleh hidup dalam kemerdekaan sebagai orang yang telah ditebus. Tentu, Alkitab berkata dalam Galatia pasal 5, jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Walaupun kita dengan kehendak bebas, masih bisa, ada kecenderungan untuk kita mengikuti keinginan kita yang condong kepada berbuat dosa. Tapi mengingatkan diri kita terus bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya.
akan menolong kita dalam sebuah lorong koridor untuk kita tidak melompat. Sehingga kita menjadi kerepotan pada hari mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Hai Tuhan, saya lanjutin dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2. Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi ketika firman Tuhan berkata kepada orang yang dalam posisi budak, hamba, maka firman Tuhan juga datang kepada majikan, pemimpin. Supaya mereka juga tidak menyalahgunakan situasinya atau wewenangnya. Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu dengan mengingat bahwa kita juga punya Tuhan yang di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, saya ingin membahasnya dalam beberapa poin. Bahwa keseharian di dunia kerja. Ingat ini dunia kerja karena bicara tentang relasi hamba dan majikan. Entahkah kita berdagang secara konservatif, ada di satu tempat atau berdagang secara online. Jadi ada orang mengkombinasikannya. Toko-toko masih buka tapi dia juga melayani dagang di mana orang boleh mengorder dan kemudian dia mengirim barang dengan kurir. Kita juga harus berkata bahwa kita boleh menggunakan banyak metode sesuai dengan tuntutan zaman dan perilaku konsumen. Tapi satu hal, kalau kita menggunakan cara itu, kita harus menjaga kepercayaan. Berdagang atau lingkungan adalah wilayah atau ladang kesaksian kita. Jadi kalau setiap orang dipanggil sebagai hamba, melayani Tuhan sebagai raja, dia harus melakukan apa yang menyenangkan hati tuannya. Allah tidak memanggil kita semua menjadi pendeta gembala, tetapi Allah memanggil kita semua menjadi hambanya, menjadi terang sebagai alat menyatakan kemuliaan dan kebenarannya di bumi. Itu ladang kesaksian kita. Itu tempat pelayanan Bapak Ibu di lingkunganmu. Nah, bagaimana menghidupi kesaksian di tempat-tempat seperti ini? Karena mungkin kita tidak berkhotbah dengan mengutip ayat-ayat, tapi kita menerjemahkan ayat-ayat itu dalam perilaku, dalam etos kerja, dalam sikap. Percuma mengutip ayat dan berkoar-koar, tetapi tidak melakukannya. Betul? Karena ini dunia kerja. Percuma kita berkata nama saya Andreas, saya orang Kristen. Mungkin saya pendeta. Tapi ketika saya berhubungan dengan dunia luar, orang lihat saya tidak jujur seumpama. Saya menipu. Saya mengakali orang, mencari celah dalam sebuah janji atau sebuah perjanjian dagang. Orang nggak membutuhkan identitas formal, apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti. Tapi orang mau lihat apa yang kita kerjakan. Ini dunia nyata. Ketika janji tidak bisa sementara diberikan dan kemudian dicabut dengan mudah, tanpa alasan. Hari ini ya, dan kemudian setelah harinya selesai, besok ya, besok selesai, lusa ya. Sehingga kita disebut Pak Tarsok. Sebentar, bentar ya, habis sebentar besok ya, besoknya habis, sebentar ya. Jangan jadi orang tarsok. Kemudian orang bilang jadi kapan? Ya kan? Terutama menyangkut kewajiban. Bagaimana kita bersaksi? Tentu kita tidak mengutip ayat panjang, tapi kita menerjemahkan ayat itu dalam perilaku. Entahkah kita sebagai majikan, entahkah kita sebagai pegawai. Yang pertama mari kita katakan sama-sama, bekerja
dengan jujur dan tulus hati. Jujur dan tulus hati itu dua hal yang sudah sangat langka di hari-hari ini, meskipun kita masih bisa menemukannya dalam reality show yang sering dibuat oleh TV dan sebagainya. Seringkali ada orang diuji, ada orang minta tolong sampaikan sesuatu seumpama, Bu, Pak, Dek, tolong sampaikan ini ya kepada Bapak ini, saya sudah cari, oh nggak ketemu nih, tahu nggak ya? Mungkin ada ketemu orang, oh saya tahu ini, nanti saya antar. Satu ketika pernah terjadi dalam sebuah reality show, ada ibu yang dimintai tolong di satu tempat. Ternyata dibuntuti kan dengan tidak diketahuinya. Dia harus tukar 2 kali angkot. Artinya tempatnya jauh. Tapi karena diceritakan dari awal, orang ini sakit. Dia perlu uang. Ini uang untuk dia beli obat. Ada nggak yang mau bantu? Uang, orang sakit dan jauh. Waktu dibuntuti, orang ini memberi. Dilihat di mobil, di angkot, dia tidak membuka amplopnya, walaupun tebal. Di ujung cerita, sesudah dia dikasih hadiah, dia cerita, anak saya juga sakit, saya juga lagi bingung cari uang. Saudara bisa mengerti kejujuran dan ketulusan. Bisa saja di tengah jalan dia mengambil beberapa lembar. Bisa saja di jalan dia menyimpang dan tidak menyampaikan pesan itu. Itu tidak cerita agamanya apa. Tapi kejujuran dan ketulusan itu seperti mata uang yang mestinya, harusnya berlaku di banyak tempat, di semua tempat. Dan Anda akan dihargai. Meskipun dalam situasi sekarang, kadang-kadang kejujuran dan ketulusan justru menjadi barang yang tidak berharga. Kesulitan hidup mudah membuat banyak orang jatuh dalam ketidakjujuran. Ketakutan akan hari depan dan sifat tidak pernah merasa puas seringkali membuat orang tergoda untuk mengambil jalan pintas. Ya kan? Semua orang didorong oleh kebutuhan. Tetapi Tuhan ingin sebagai anak-anaknya, hamba-hambanya, Dia ingin kita jujur dan tulus. Tetaplah jujur dan tulus hati, karena ini sebuah bentuk kesaksian kita di dunia kerja. Kalau Anda bekerja kepada satu tempat atau satu perusahaan atau institusi atau apapun juga, biarlah Anda dikenal sebagai orang yang menjaga kejujuran dan ketulusan. Kalau Anda harus mengadakan kerjasama dengan orang, kejujuran dan ketulusan harus dipegang. Mungkin kita dikelilingi oleh situasi yang menyudutkan kita. Ada orang berkata, sok jujur lu, sok suci lu. Tapi kita harus tetap begitu. Dunia semakin gelap. Kalau tadi bicara tentang hal yang baik, kejujuran dan ketulusan sebagai harusnya mata uang, tapi di banyak tempat ini bahkan dilecehkan. Sehingga kita mengenal korupsi berjemaah. Karena kalau sendirian, berat, dibagi rata, diajak semua, walaupun porsinya berbeda. Supaya kalau kena semua. Ya kan? Sehingga orang dulu pernah mengusulkannya, potong satu generasi bangsa ini. Wow. Kalau birokrasinya dipotong satu generasi, mungkin ada generasi yang bersih muncul. Begitu ekstrimnya cara mengatasi penyakit yang sudah merajalela dalam kehidupan manusia, juga sebagai bangsa kita. Tapi kita orang Kristen juga harus jadi teladan. Ketika kita diberi tugas, diberi kepercayaan. Kita dikelilingi dunia yang seperti itu. Tapi mari kembali kepada Alkitab. Bagaimana Allah menghargai ketika pemazmur berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, menghadap Tuhan. Mari kita baca ayat yang keempat dari Mazmur 24. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hati kita besar kalau kita berpegang pada firman, bukan pada teladan yang buruk dari orang di sekitar kita. Andai kata dia pun seorang pemimpin di tempat kita bekerja, tapi memberikan contoh dan teladan yang buruk. Kembali kepada Alkitab, supaya hati kita kuat, bahwa Allah memandang berharga orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. 4 hal ini membuat orang boleh menghadap Tuhan. Tangannya yang bersih, hatinya yang murni, tidak tunduk atau terlibat pada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Orang ini akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi kita lihat berkat bukan sebuah otomatis yang diberikan. Ada hal yang menjadi upah dari sikap kita. Di sisi yang lain tidak sedikit orang Kristen beranggapan saya mau buat apa juga dalam hidup, Tuhan sayang saya. Tuhan pasti berkati saya. Singkirkan hal seperti ini. Karena ini tidak membuat kita jadi terang dalam dunia kerja. Tidak sedikit pegawai malas. Karena berkata majikan saya juga Kristen. Atasan saya juga Kristen, masih keluarga juga. Kadang-kadang orang Kristen tidak jadi contoh ketika masuk dalam hubungan yang nyata. Dalam dunia kerja, dalam hutang piutang seumpama, dalam perjanjian. Kita sering menginginkan ada anugerah yang berlimpah-limpah. Mari kita membedakannya. Mari kita menempatkannya tidak di sembarangan kata anugerah. Ada tanggung jawab yang harus kita kembangkan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dalam ayat 21 dari pasal 25 dikatakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Maukah kita jadikan ini doa kita? Supaya kejujuran dan ketulusan menjagai kita. Amin. Yang setuju? Boleh berkata, Tuhan, aku sepakat dengan pemazmur ini. Supaya ketulusan dan kejujuran mengawal aku. Sebab aku ini menanti-nantikan Tuhan. Kalau sebagai hamba yang menantikan Tuhan, dia dapati kita tidak jujur dan tidak tulus, repot sekali kita kalau berhadapan dengan Tuhan pada satu waktu. Di awal tadi saya berkata bahwa lambat atau cepat, sakit atau sehat, orang bisa pulang. Nggak perlu Tuhan datang kali yang kedua. Bisa saja kita duluan sudah berangkat. Betul? Bagaimana jika kita tidak menjaga kejujuran dan ketulusan? Kita menanti-nantikan Tuhan. Kita berharap Tuhan membela. Yang kedua, menjadi terang dengan cara bekerja dengan tekun. Ketekunan adalah sebuah sikap yang tidak gampang menyerah. Ada 2 kata yang biasa dipakai hupomeno, hupomone, mirip-mirip. Tekun itu terus-menerus melakukannya bahkan jika gagal. Apakah orang Kristen bisa gagal? Karena dia manusia? Bisa. Dia bisa gagal dalam berdagang? Bisa. Dia bisa gagal dalam bekerja? Bisa. Dia bisa gagal dalam pelayanan? Bisa. Dia bisa gagal dalam berumah tangga? Bisa. Dia bisa gagal dalam meraih cita-citanya? Bisa. Karena dia manusia. Masih bisa gagal, masih bisa keliru. Tapi Tuhan ingin kita tekun. Tuhan ingin kita bangkit kembali. Satu waktu pernah diceritakan seorang saudagar yang punya pabrik dan gudang garam. Bukan gudang garam rokok. Betul-betul gudang yang isinya garam. Tertimbun.
Tiba-tiba banjir bandang besar. Setelah semua dikumpulkan sebagai stok, mungkin semuanya menjadi air semua. Bangkrut. Iya, bangkrut. Ya kan? Dia bisa bangkit lagi? Bisa. Dari mana? Dari nol. Hutangnya banyak. Tapi dia mau jujur dan tulus dan tekun. Dia mulai lagi merintis usaha. Pasti berbeda, beda bisa. Ingat 2 minggu yang lalu, nama yang baik adalah hal yang berharga. Betul Bapak Ibu? Perlu kita punya nama baik supaya ada kepercayaan. Orang bisa kalah dalam kehidupan, bisa gagal, bisa bangkrut. Tapi kalau dia menjaga nama baik, masih ada orang bisa percaya. Kalau nama baik kita rusak, ingat, di YouTube juga ada. Bapak Ibu bisa searching lagi kalau lupa khotbah itu. Saya tidak mau ngulang lagi. Itu sebuah harta yang berharga. Yang bahkan kita bisa warisi kepada keturunan kita. Nama baik yang berharga. Warisan yang berharga. Minggu lalu kita mendengar Pak Ikdar bercerita tentang siapa opungnya, kakeknya. Itu sebuah reputasi. Karena Alkitab berkata nama baik adalah reputasi. Anak akan bangga akan bapaknya kalau bapaknya dikenal sebagai orang yang punya reputasi yang baik. Tapi apakah kita yang mewarisi reputasi yang buruk akan merasa dunia runtuh? Tidak. Masih ada kesempatan selama kita hidup untuk memperbaiki dan memulihkannya. Meskipun harganya tidak murah dan tidak mudah. Ketekunan adalah modal yang kita bisa pakai. Ayat 23 tadi kita baca, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi, orang yang tekun adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan selalu mengingat bahwa kita tidak melakukannya bagi kita sendiri, bagi dia, tapi sebetulnya yang kita buat adalah bagi Tuhan. Waktu kita mungkin mengurus rumah tangga, kita bisa berkata, capek aku, 9 bulan ini nggak pernah diajak keluar seumpama begitu. Ya kan ada yang ngitung, 9 bulan katanya. Nggak pernah keluar, nggak pernah diajak piknik. Sehingga sekarang ada piknik secara virtual. Saudara bisa lihat pergi kemana-mana. Toh mirip-mirip juga. Dengan sedikit teknologi Anda bisa berfoto. Di danau yang bagus, di gletser yang bagus, di gunung yang bagus. Wajahmu wajah asli, gambar di belakangnya adalah gambar virtual. Bisa nggak? Bisa. Toh sudah jalan juga. Seorang psikolog berkata dalam keadaan pandemi seperti ini, jangan biarkan pikiran kita terintimidasi. Simulasikan. Bahkan dia menggunakan kata ekstrim. Tipu otakmu. Ini psikolog yang ngomong, kalau pendeta yang ngomong mungkin salah. Tipu otakmu dengan memberikan input yang positif. Sehingga kita tidak merasa terintimidasi. Kita bisa hidup dengan normal, dengan menjaga diri, jaga kesehatan, ikutin protokol yang benar. Kita bisa tetap beraktivitas daripada kita tinggal di rumah. Lama-lama kita tidak sehat juga, seumpama begitu. Karena fobia, ketakutan yang sangat hebat. Nggak dagang, nggak buka toko, nggak pergi ke pasar, nggak lakukan ini, nggak lihat tetangga dan sebagainya. Dengan vaksinasi yang sudah akan semakin dekat ini, virus nggak habis, saudara. Karena sampai hari ini semua virus masih ada, betul? HIV masih menjadi sebuah penyakit yang bisa membunuh orang. Jangankan HIV, malaria pun masih bisa membunuh orang. Demam berdarah masih bisa membunuh orang. Sudah begitu banyak obat.
Sudah begitu banyak upaya. Tapi ada jenis-jenis penyakit yang bisa tetap mengancam dan membunuh manusia. Mari kita tidak menjadi orang yang saking takutnya kita tidak melakukan apa yang harus dalam hidup kita. Lakukan. Dengan tetap berpegang pada firman Allah. Dan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi kalau Anda selama sekian bulan gak kerja, takut, gak keluar, gak lakukan ini dan itu. Saudara bisa bayangkan. Ada situasi memang mungkin mencekam. Tapi psikolog tadi berkata, kita bisa menipu otak kita dengan memberi input yang positif. Alkitab berkata, apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita. Ketika kita membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman, firman Allah berkuasa, memberikan kita kekuatan dan arah untuk berjalan. Jadi tetap tekun dan berkata, kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Setuju Bapak Ibu? Tetap bertekun ya. Karena itu kita harus selalu memberi yang terbaik. Karena kita tahu ini sebetulnya untuk majikan yang ada di sorga. Bos besar kita ada di sorga. Dan saya lakukan ini bukan karena majikan saya. Bukan karena orang tua saya saja. Tapi karena Tuhan pertama-tama. Dalam relasi rumah tangga suami dan istri. Kalau penundukan diri, kesetiaan, pengabdian dilakukan karena Tuhan. Maka orang jadi kuat. Respon suami yang kurang baik. Respon istri yang tidak tepat. Tidak membuat komitmen saya untuk tidak melakukan firman. Banyak orang berkata, karena dia begitu, saya juga batalin perjanjiannya. Karena dia begitu, saya nggak mau lakukan. Jadi orang ini beraksi atau bereaksi karena respon yang buruk dari orang, dari pasangannya, dari orang tua atau anaknya. Tapi sebetulnya bukan karena apa yang mereka buat, tapi karena siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anaknya. Dia ingin kita melewati masa yang sulit ketika mungkin kita disalah mengerti. Apakah kita juga bereaksi buruk? Ketika kita diperlakukan tidak adil, apakah kita juga akan membalas? Karena kita juga punya peluang. Atau kita tetap memberikan respon yang baik. Yang benar. Ingat statement yang powerful itu. Yang mengubah ribuan orang. Bukan soal kamu salah atau kamu benar. Tetapi bagaimana engkau meresponnya. Kalaupun pada saat itu engkau benar, tapi responmu jelek, responmu salah, responmu buruk, maka semua yang baik dalam posisi yang engkau hadapi akan berubah. Tapi mungkin kita salah, tapi respon kita benar. Kita ngaku, saya salah. Minta maaf ya. Semua akan jadi lebih baik. Betul Bapak Ibu? Di hadapan Tuhan di bait Allah ada dua orang datang. Yang satu berkata, Tuhan ampuni aku berdosa, aku bersalah. Tuhan berkata orang ini pulang dengan mendapat perkenanan Tuhan. Sebaliknya yang di sebelahnya berkata, aku terima kasih, aku baik, 2 kali seminggu aku puasa, aku beri perpuluhan enggak seperti orang ini sebelah ini. Apa kata Tuhan? Orang ini membenarkan diri, menyombongkan diri. Dan dia pulang tidak mendapat apa-apa. Tapi orang berdosa ini, bukan Tuhan membela dosanya. Tuhan membela sikapnya. Dia sadar dia berdosa, dia salah. Dan dia menyesal dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Bukan soal Anda benar atau salah. Kadang-kadang dalam situasi yang sulit, kita condong kekeh. Saya benar, mau apa kau? Ketika kita dalam posisi benar, tetaplah bereaksi yang baik. Yang ketiga, bekerja bersama Tuhan. Berarti melibatkan Tuhan.
Satu contoh yang Tuhan beri seorang pengusaha yang juga petani yang berhasil. Ketika dia mengumpulkan semua panenannya dengan membangun lumbung-lumbung yang besar seperti Yusuf. Malam itu Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh. Semua yang kau kumpulkan untuk siapa? Malam ini kau harus pulang. Padahal sebelumnya dia berkata, hai jiwaku ada padamu timbunan makanan yang berlimpah-limpah. Bersenang-senanglah dan nikmatilah. Tapi orang ini dari awal sampai akhir tidak melibatkan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata engkau bodoh. Jadi kita dapati orang bodoh itu bukanlah orang yang tidak bisa bekerja. Orang bodoh menurut Tuhan itu bukanlah orang yang tidak bisa mengelola hasil panen. Orang bodoh menurut Tuhan bukanlah orang yang tidak cakap membuat planning dan program kerja. Orang bodoh di mata Tuhan adalah jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Kepandaian kita tanpa Tuhan kosong. Pasal 4 ayat 1 berkata, hai Tuhan, Tuhan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayatnya sudah kita baca. Jadi kita harus mengembangkan sikap berserah kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan. Kita minta Tuhan menolong kita. Mulai dari perencanaan, kita bisa bawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jangan lakukan itu. Tapi ini rencana saya, sudah disiapkan berlama-lama. Sudah bagus ini, sudah survei, sudah pakai mungkin malah pakai konsultan. Tapi bisa jadi Tuhan tidak mau kita melakukan yang itu. Seumpama begitu, bagaimana sikap kita? Kita harus berserah kepada Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu mampu menolong kita di saat kita harus mengubah langkah dan rencana. Jika kita adalah pimpinan, kita harus selalu mengingat bahwa masih ada Tuhan di atas segalanya. Masih ada Tuhan. Jadi kita adalah hambanya juga. Sama seperti budak tadi kepada kita. Kita juga adalah hambanya Tuhan. Sehingga seorang atasan, seorang pimpinan, seorang bapak atau seorang ibu dalam keluarga. Tergantung di mana ditempatkan. Dia tahu di atasnya ada Tuhan. Yang kepada majikan besar itu dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Berserah kepada Tuhan. Nah, saya mau memberi contoh seorang Yusuf. Ini sebuah contoh bagi kita. Waktu dia mendapat penglihatan, mimpi yang diulang Tuhan sampai 2 kali. Kakak-kakaknya malah makin benci. Ya, memang ada hal yang kita bisa banyak membahasnya. Orang tuanya juga mungkin punya sikap yang keliru. Sehingga kakak-kakaknya membenci adik ini. Tapi Yusuf lepas dari semua hal. Entahkah kekeliruan bapaknya mendidik atau memperlakukan dia secara sangat istimewa. Ataupun kelakuan dari kakak-kakaknya yang tidak baik, bahkan jahat. Tidak membuat Yusuf berubah jadi orang yang bereaksi buruk. Kita tahu ceritanya kan? Minggu depan mungkin kita membahas ini lebih dalam lagi. Tapi ini saya hanya ambil contoh. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Karena mungkin 2 minggu ini kita bicara tentang menjadi terang di lingkungan kerja. Kenapa? Karena orang Kristen berkompetisi dengan orang lain. Allah nggak membela Anda hanya karena Anda Kristen. Tapi Anda tidak mengembangkan dirimu dalam kehidupan yang nyata. Saya nggak salah ngomong. Kita sudah mulai dengan 100% manusia yang berusaha karena dia pelajar, mahasiswa. Meskipun 100% dia mengandalkan Tuhan. Banyak kita berkata, saya sudah berdoa, saya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Dan saya tinggal menunggu saja. Tapi apa yang kita buat? Orang itu mungkin nggak buat apa-apa. Dalam konteks mahasiswa yang sedang ujian, dia harusnya belajar. Bukan hanya berdoa. Masih ingat itu Bapak Ibu? 3 atau 4 minggu kita membahas itu.
Saya berharap kita masih ingat. Kembali ke kisah Yusuf. Setelah dia dijual sebagai budak di pasar budak, dia dibeli oleh seorang pejabat istana Mesir. Masih muda. Ada kepahitan mungkin kalau menurut kita. Ada dendam. Saya nggak tahu. Tapi saya tidak yakin itu ada. Yusuf bisa mengatasi kepahitan dan dendam atas perlakuan orang tuanya, atas perlakuan kakak-kakaknya. Sehingga ketika dia menjadi seorang budak, dia fokus kepada tugasnya. Dia tidak meratapi masa lalunya. Berbanyak orang meratapi masa lalunya, kegagalannya. Dan dia bisa mencari banyak orang untuk menjadi kambing hitamnya. Tuhan menyertai Yusuf. Ingat, tadi kita bicara tentang yang ketiga, bekerja bersama Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf pasti mengandalkan Tuhan. Saya yakin itu. Perhatikan dalam ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Ini pejabat Mesir. Bagaimana orang ini bisa percaya? Apakah langsung seketika dia beli budak? Budak itu bisa dibeli Bapak Ibu. Dibeli, kemudian taruh rumah, dan kemudian serahkan semua? Enggak. Ini pejabat. Enggak mungkin dia lengah. Enggak mungkin dia ceroboh. Pasti Yusuf diuji dengan banyak hal. Dari tugas yang remeh-temeh. Tugas yang kecil, yang tidak berarti. Tetapi Potifar berkata ini anak pinter. Tapi jujur dan cekatan. Sehingga dari seorang budak, saya ulangi lagi, dari seorang budak yang dianggap remeh dan rendah, pejabat Mesir ini berkata, Yusuf, kau urus semua, kecuali istriku. Benar nggak saya bilang? Bapak Ibu baca. Seperti itu katanya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di rumah. Dan di ladang. Ini asalnya seorang budak. Masih muda. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Dan dia melakukan tugasnya pasti dengan baik. Betul? Orang sekarang menuntut bukti. Dia mengandalkan Tuhan, tapi kerjanya nggak becus. Dikasih tanggung jawab lari. Kerja ini nggak beres. Kerja ini nggak selesai. Orang bisa bilang, kau mengandalkan Tuhan katamu. Tapi kerjamu nggak selesai. Tugasmu nggak beres. Cuma ngomong aja, tapi nggak buat. Cuma kritik aja, tapi nggak kasih solusi. Pandaimu cuma ngomong seumpama. Wah, kalau Yusuf dibegitukan, hancurlah dia. Siapa yang percaya bahwa Yusuf yang bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, melakukan yang terbaik. Amin. Yang di rumah kalau percaya kasih raise hand, kasih simbol situ. Ya, coba lihat dulu yang di rumah. Takutnya yang di rumah udah mikirin kapan selesai nih. Kalau yang di bawah ada model. Pagi ini ada teh dan kopi dan kemudian ada penganan yang enak. Sayang Anda enggak di sini. Oke, kita lihat dulu. Yang setuju bahwa Yusuf yang mengandalkan Tuhan adalah Yusuf yang melakukan pekerjaannya dari yang kecil dengan serius, dengan sungguh. Dia enggak berkata, aku percaya kepada Allah nenek moyangku. Enggak. Itu urusan pribadi dia dengan Tuhan. Tapi dia membuktikan dia seorang budak yang bekerja dengan sangat baik. Nanti kita membahas minggu depan tentang Yusuf sedikit. Atau banyak juga nggak apa-apa. Ternyata Alkitab penuh dengan kisah yang inspiratif. Sehingga orang Kristen bisa jadi
teladan dalam hidup ini. Orang memprediksi hari-hari ke depan adalah hari yang makin sulit dalam usaha, dalam dagang, dalam semua. Kalau kita hanya berpikir tentang hal-hal yang lurus, dangkal, sempit, kita bisa saja kemudian tergilas oleh zaman. Ya kan? Pandemi ini mengajar kita banyak hal, ada lompatan-lompatan. Gereja tergagap-gagap mengikutinya. Ada pendeta yang tergagap-gagap mengikutinya. Berapapun besar gedungnya, orang yang gak ada. Kosong. Kalau konsepnya salah, hanya menghadirkan ke gereja, bukan mengutus keluar. Wah, itu bisa bahaya. Ada gereja yang kemudian sudah berkata, gedung kami akan tutup selamanya. Kami hanya akan pakai untuk acara tertentu. Tapi kami fokus membina jemaat di rumah-rumah. Sehingga mereka kembali ke Kisah Rasul. Ini jemaat 10.000 lebih. Mereka mendidik jemaatnya untuk tetap ada di rumah-rumah. Pandemi mengajarkan gereja harus menggunakan cara yang seperti ini. Tuhan menyertai Yusuf. Ini menjadi kuncinya. Ini juga jadi kunci buat kita. Kunci keberhasilan kita bukan pada posisi, tetapi karena penyertaan dan berkat Tuhan. Yang mau aminkan katakan dengan keras. Ya. Wah, posisi saya nomor 3. Posisi saya di belakang. Nggak dihargai orang. Posisi saya nggak pernah diperhatikan orang. Ini bukan soal posisi di mana Anda. Tetapi apakah Anda mengandalkan Tuhan. Dan melakukan yang terbaik. Penyertaan dan berkat Tuhan. Menjadi dorongan untuk kita melakukan yang terbaik. Keberhasilan kita dalam bekerja terletak pada mengandalkan Tuhan dan pertolongannya. Ayat yang kedua dari pasal 4 tadi, dengan mengucap syukur. Saya sampai ke bagian yang keempat. Membangun karakter Kristus. Karena ini juga penting. Membangun karakter Kristus, dalam ayat di atasnya nanti kita lihat. Dilakukan dengan membuang segala bentuk sifat manusia lama. Manusia lamanya disingkirin, dikalahkan, ditaklukkan, dan manusia barunya dikenakan. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Sifat daging manusia lama disingkirkan, manusia baru dikenakan, dipakai, terus menerus. Kalau hari ini Anda rohani, imanmu naik, kasihmu berlimpah, pertahankan itu untuk besok. Pertahankan itu waktu Anda dalam tekanan. Pertahankan itu waktu Anda disalah mengerti. Kasihmu tetap melimpah, kemurahan hatimu tetap keluar muncul, kerendahan hatimu tetap bertambah dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Terus menerus kita diperbaharui, maka akan terbangunlah karakter Kristus. Karena tidak dengan tumpang tangan dan kasih minyak 1 liter, kita jadi seperti Kristus. Nehi. Kita mungkin bisa berbahasa roh sepanjang hari. Kita mungkin bisa mengutip ayat Alkitab setiap hari. Tapi dalam tekanan, dalam kekurangan, ketika disalah mengerti, waktu kita diperlakukan tidak baik dan tidak adil. Seperti siapa kita? Apakah kita seperti Kristus? Manusia barunya muncul. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk beroleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Membangun karakter Kristus.
itu berarti membuang segala bentuk manusia lama kita, sifat manusia lama. Kita bicara tentang dua unsur penting dalam hidup seorang agar dia bisa bersinar di tempat kerja. Yang pertama, karakter. Yang kedua, kompetensi. Kalau itu diumpamakan pohon, karakter itu yang ada di bawah permukaan. Tersembunyi di bawah tanah. Itu akar yang menopang. Yang di atas itu kompetensi. Mulai dari batang sampai buah-buahnya yang orang bisa lihat. Apa artinya kalau pohon itu kuat dan berakar, diterjang angin badai 60 km per jam, sampai 100 km per jam dia nggak roboh karena akarnya kuat. Tapi tidak ada buah yang dihasilkan. Halo? Badai itu kecepatannya bisa 100 km per jam. Dia nggak roboh. Banyak pohon ketika dilanda dengan angin ribut sampai badai, dia kokoh. Akarnya kuat. Tapi tidak ada buah. Satu hari Tuhan berkata, tidak ada buah dari pohon ini. Kalau Allah mencari buah dari hidup kita, itu berarti kompetensi. Di dunia kerja kita butuh kompetensi. Karena kita orang Kristen, kita juga harus mengembangkan karakter. Membuang segala bentuk sifat manusia lama. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Ini sesuatu yang wajib. Karena kalau kita cuma pandai, tapi kita tidak menjadi orang yang terus diperbaharui, kita akan merusak masa depan dan hidup kita. Mengembangkan kompetensi berarti pengetahuan bertambah. Belajar. Di ujung jari saudara ada ilmu. Ya kan? Maksudnya di handphonenya. Bukan ujung jarinya. Tapi dengan ujung jari Anda bisa belajar. Jangan bilang saya dulu nggak sekolah. Anda bisa sekolah sekarang dalam kehidupan. Anda bisa menggunakan smartphone untuk belajar. Halo. Anda punya kuota yang tidak terbatas, andai kata. Untuk apa? Hanya sekedar nonton atau belajar? Belajar. Seorang mekanik bisa belajar dari internet. Ya kan? Wah, dulu saya nggak belajar nih. Dulu nggak ada pelatihannya. Belajar cari tahu. Hampir semua pertanyaan bisa dijawab. Cuma satu yang nggak bisa dijawab, salah satunya, kapan kita mati? Siapa calon istri saya? Anda ketik di Google nggak muncul. Ketik. Kapan saya mati? Nggak tahu. Siapa calon suami atau calon istri saya? Nggak bisa. Dan ada beberapa hal yang lain lagi. Tapi selebih itu Anda bisa tanya. Kemarin ada yang cerita. Ada orang turunan naik sepeda motor. Dari sebuah tempat yang 1900 meter. Bisa naik ke atas gunung. Gunung apa itu? Kemudian turunannya kan bahaya. Bapak ibu sama anak 2 masih balita. Naik motor. Motornya Matic. Nabrak pagar mati. Kenapa? Wah, ke bengkel. Bisa tanya? Bisa. Tapi bisa juga searching, bisa. Cari tahu. Kenapa motor Matic turunan blong remnya? Oh, ada penjelasan beberapa. Jangan rem terus menerus karena panas. Jangan pakai rem depan dan rem belakang terus menerus seumpama begitu. Loh, kita bisa belajar. Bisa. Cara buat kue. Cara buat makanan. Anda searching. Ada banyak hal yang bisa menambah pengetahuan kita. Yang setuju katakan amin. Yang sudah melakukan katakan amin. Jadi jangan bilang aku nggak bisa, Pak. Saya ingat waktu saya belajar dari mesin ketik manual ke mesin listrik. Mesin tik listrik sebelum komputer itu ada sebuah selah lagi. Masanya nggak panjang. Mesin tik listrik lebih sulit dari mesin tik manual. Karena kalau proses ngapusnya harus pakai karbon tertentu. Cara ngatur spasinya juga nggak mudah. Untuk apa? Untuk bikin warta. Ketika saya belajar komputer, buat warta pertama, bikin textbook areanya. Pusing saya, belajar. Ya kan? Harus belajar.
dalam hidup, kita harus menambah pengetahuan. Pelatihan. Di gereja sering ada pelatihan. Sebelum pandemi. Kita pernah juga membuat pelatihan-pelatihan, meningkatkan ekonomi, memberdayakan jemaat. Bikin bakmi, bikin ini, bikin itu. Wah, sekarang Anda nggak perlu pelatihan itu. Buka saja dan kemudian sediakan sarannya sendiri. Anda bisa punya keterampilan yang khusus. Cara bungkus kado aja ada. Cara ngiket dasi aja ada. Ada orang seumur hidup, Pak, saya nggak bisa ngiket dasi, Pak. Pakainya bisa. Kenapa nggak mau belajar? Nggak tahu, Pak. Anda bisa buka bagaimana cara mengikat dasi yang kalau ditarik lepas semua. Jangan ditarik, dia jeret. Yang sepele sampai yang rumit, semua ada. Kalau kita nggak nambah keterampilan, apa yang kita andalkan? Kompetensi nggak berkembang. Anak dunia lebih cerdik. Anak Tuhan harus cerdik dan juga tulus. Mari kita mengembangkan kompetensi kita. Karena di dunia kerja dituntut seperti itu. Oke? Pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bukan makan tahu. Makan tahu bagus kandungannya. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak belajar. Ya kan, pengetahuan baik, saya sering plesetkan. Kalau mau pintar makan tahu, dari mana Pak? Ya supaya kau tahu. Enggak, itu cuma joke. Pengetahuan, belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. 8 bulan ini dari apa yang kita tidak tahu, harus jadi tahu sedikit. Tubuh saya sakit, gimana ngatasinya? Oh, Anda bisa searching, halo dokter. Ya kan? Ini keluhannya mirip-mirip COVID atau bukan? Oh, sedikit beda seumpama. Jadi kita bisa tahu walaupun kita tidak jadi dokter. Setidaknya membekali kita. Memberikan kepada kita tips. Kompetensi dari yang tidak mampu menjadi mampu. Semoga kita tidak lagi berkata, aku nggak mampu. Di kantor pimpinannya bilang kau bikin kerjaan ini. Nggak bisa Pak. Aku cuma bisa ngitung pakai kalkulator. Kalkulator sekarang sudah susah kan? Coba siapa yang masih punya kalkulator di toko? Agak kurang kan? Banyak orang menghitung pakai handphone. Ada tukang dulu di sini kerjanya. Ngitung sin kos, sudut, elevasi. Pakai handphone. Itu kan satu hal yang rumit saudara. Ngitung sudut berapa derajat. Panjangnya berapa seumpama. Pakai handphone. Saya pikir hebat juga dia. Handphone jadul lagi. Kalkulator kita yang besar dipindahin di handphone. Jangan bilang aku nggak mampu. Oke, ibu rumah tangga, anaknya bosan makan, Anda bisa masak yang lain. Masih tetap juga unsur dasarnya. Tapi kita bisa mengolahnya. Betul? Halo? Jangan bilang aku nggak bisa masak lagi. Belajar. Pertama asin mungkin. Atau pedas, atau nggak ada rasa. Belajar. Nilai-nilai atau value dari yang tidak mau menjadi mau. Kalau kita mengasah dan menambah kompetensi kita, Tuhan pasti menyertai dan memberkati yang kita kerjakan. Yang mau bertambah-tambah di dalam Tuhan, dalam hal ini. Kalau dalam hal yang rohani, Tuhan yang harus bertambah-tambah dan kita yang kecil. Betul ya? Tapi dalam satu hal ini, siapa yang mau bertambah-tambah dalam kompetensi, dalam karakternya, mari kita berdiri dan kita berdoa. Tuhan, ini doa kami pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi terang di dunia kerja kami. Untuk menjadi berkat di lingkungan di mana kami ada. Bukan soal posisi dan jenis pekerjaan. Tetapi kami mau mengembangkan karakter kami, kompetensi kami ya Tuhan. Kemampuan, keahlian, kecakapan. Sehingga kami tidak selalu menganggap diri kami tidak mampu. Karena Tuhan sumber hikmat dan kepandaian. Dengan limpah memberikan kepada kami. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami motivasi untuk terus mengejar tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadikan kami generasi muda maupun generasi
yang sudah lanjut usianya, untuk tetap yakin dan percaya Allah yang sama, Allah sumber hikmat dan kemurahan serta kekuatan akan terus menolong kami. Dunia yang kami hidupi sedang berubah dengan cepat. Tolong kami supaya kami juga berkembang dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang penting ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada, supaya kami bertumbuh dalam segala hal yang berkenan kepadamu. Jadikan kami berkat di rumah tangga, di dunia kerja, di lingkungan di mana kami berada. Tuhan, ini doa kami, ini doa hamba buat setiap jemaat-Mu, buat setiap anak-anak-Mu. Berkati kami dengan segala yang baik, yang dijanjikan, yang tersedia di dalam Kristus, supaya kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tolong kami, bawa kami selangkah demi selangkah dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjadi seorang yang memuliakan Allah dengan tubuh, jiwa, dan roh kami, dengan perkataan, dengan perbuatan, dan segenap hidup kami. Berkati semua pemuji pemusik, berkati semua pelayan Tuhan, multimedia dan semua. Berkati persembahan-persembahan syukur kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Allah yang empunya segala berkat memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sepanjang hari, sepanjang hidup, Tuhan terus menyertai, memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus bersama kita sekarang, memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk kita bersinar terang sampai Ia membawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal di sorga selamanya. Haleluya, haleluya. Amin.